Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Saputri dari D3 Akuntansi dengan NIM 211003, dan di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi audit, keseluruhan dan program audit. Ada 8 tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Dan yang kedua, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Dan yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko yang dapat diterima dan risiko pengendalian. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Selanjutnya ada kombinasi bukti. Pemilihan jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa luas hal itu dilakukan bisa sangat bervariasi antara audit yang satu dan audit lainnya untuk tingkat efektivitas pengendalian dan risiko inheren yang berbeda. Bahkan, pada suatu audit tertentu, variasi bisa terjadi antara siklus yang satu dengan siklus lainnya untuk memperoleh bukti yang cukup sebagai respon atau risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Auditor melakukan kombinasi pada keempat pengujian audit lainnya. Kombinasi ini sering disebut kombinasi bukti. Dan di situ sudah ada contoh variabel pada kombinasi bukti dan ada keterangan L jumlah pengujian yang luas, M jumlah pengujian medium, S jumlah pengujian sedikit, T tidak ada pengujian. Dampak teknologi informasi pada pengujian. Standar auditing memberikan pedoman bagi auditor yang mengaudit entitas yang mengirim, memproses, menyimpan, atau mengakses transaksi dalam jumlah yang signifikan secara elektronik. Contoh bukti elektronik adalah catatan elektronik berupa electronic fund dan order pembelian yang dikirim melalui electronic data interchange atau EDI. Bukti tentang dilakukannya pengendalian otomatis seperti misalnya perbandingan antara order penjualan yang akan diterbitkan dengan batas kredit pelanggan dengan menggunakan komputer juga bisa hanya berbentuk elektronik. Selanjutnya, perancangan program audit. Ilustrasi program audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk menggunakan program audit tertulis. Hubungan antara tujuan audit transaksi dengan tujuan audit saldo dan tujuan audit penyajian dan pengungkapan itu, auditor masih harus melakukan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit saldo berikut. Yang pertama, nilai bisa direalisasi, dan yang kedua, hak dan kewajiban. Pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama, ketersediaan jenis-jenis bukti untuk melaksanakan prosedur audit lebih lanjut. Dan yang kedua, biaya pelaksanaan pengujian. Yang ketiga, hubungan antara pengguna pengendalian dan pengujian substantif. Dan yang terakhir, hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Ikhtisar proses audit. 1. Merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian dan pengujian substantif transaksi. Dan yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Dan yang keempat, menyelesaikan audit dan penerbitan laporan audit. Selanjutnya, ringkasan terminologi bukti. 1. Tahapan dalam proses pengauditan. 2. Tujuan audit. 3. Jenis pengujian. 4. Keputusan pengumpulan bukti. Dan yang terakhir, jenis bukti. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.